kabarnya semua? Luar biasa ya, haleluya. Saya baru pertama kali khotbah di tempat ini, jadi saya perlu memperkenalkan nama saya. Ya, nama saya Majara. Oh, diketawain ya. Istri saya Naratu ya. Nih betul-betul Naratu ini. Istri saya kayak ratu ya. Cantik. Amin. Saya mengembalakan ya di Jakarta ya, tepatnya di Gunung Sahari ya. Nama gerejanya Permata Gunung Sahari. Ya. Sudah 21 tahun, Pak. Wah, puji Tuhan. Tuhan mempercayakan ya pengembalaan ya, walaupun kecil tapi buahnya besar. Amin ya. Karena kemarin Pak Gembala di tempat ini bilang, ini pusatnya kecil, ya, apa yang dibangun besar. Betul Pak ya? Ya, gereja di Sabu, wah luar biasa. Ya, karena saya mempersembahkan buat Tuhan tugas yang terbaik. Ya, saya punya anak 3 ya, laki-laki, perempuan, dan yang kecil laki-laki lagi. Ya kan, ya tunggu diberkati Tuhan. Keluaran 14 ayat yang ke-10, 13 dan 14. Kita baca bersama-sama ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama bisa untuk menghormati firman Tuhan. 2, 3. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Ya, perikop ini berbicara tentang bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir. Bangsa Israel ketika keluar, tiba-tiba tentara Mesir datang mengejar mereka. Sampai di Laut Teberau, di depan Laut Teberau mereka sangat ketakutan. Karena nggak ada jalan lagi. Ya, di depannya laut, nggak bisa kemana-mana. Di belakangnya sudah mau menyusul. Ya. Kadang-kadang hidup kita seperti itu. Ya. Bangsa Israel juga seperti itu. Ketakutan. Ya. Mereka orang yang biasa kerja rodi, yang biasa hanya bikin batu, tapi saat ini tentara Mesir, keadaan di Indonesia ini bukan semakin baik. Kadang-kadang ya kan kita melihat, wah begitu banyak orang mengeluh, merasa terjepit, ya sama seperti orang Israel pada saat itu. Mereka ya berseru-seru kepada Tuhan. Ya, saya pun rindu seperti itu. Apabila kita dalam keadaan terjepit, maka kita harus memanggil nama Tuhan. Tuhan yang mana? Shalom. Tuhan Yesus ya. Ya, kita harus panggil Tuhan Yesus ya. Tuhan banyak. Ya kan? Tuhan yang mana? Kadang-kadang kita nggak tahu. Kadang-kadang ngomong, iya saya percaya yang di atas. Yang di atas apa sih lihatnya? Lampu kali dipercaya. Kadang-kadang kita seperti itu. Malu ngomong Tuhan Yesus saja. Kadang-kadang kita berdoa mau makan aja, kadang-kadang kita takut. Ya kalau sini enggak ya, karena mayoritas di sini ya. Kalau Jakarta, aduh. Ya Jakarta itu ya kota yang kejam.
Tanya Pak Kire dulu waktu di seminari, bagaimana Pak? Depan kita orang apa Pak? Padahal dia di kelas saya dulu sekolah. Tapi ya dianggap sebagai, kadang-kadang saya juga nggak habis pikir. Tapi itu politik lah. Ya, Jakarta beda di sini. Di sini mah saya bangun di Sabu aja nggak pakai izin. Saya cuma izin buat Tuhan Yesus saja. Tuhan, saya mau bangun nih. Ya, maka jadi. Bahkan juga di sana, weh, bupati datang, ketua DPRD datang. Ya, bahkan kita dijamu sama Wabub ya. Aduh, luar biasa. Tapi kalau di sini bebas ya, kalau di sana, aduh, sungguh menyedihkan. Ya. Oleh sebab itu, ketika keadaan kita nggak semakin baik, ya, saya katakan sekali lagi, selalu ada jalan keluar. Amin. Ketika hidupmu dalam masalah, dalam himpitan, dalam persoalan yang berat, mungkin sakit penyakit, keuangan, ekonomi, apapun juga masalahmu, ya, selalu ada jalan keluar. Ya. Kita sini mentok deh ya, kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, tapi di atas selalu terbuka bagi orang percaya. Amin. Selalu terbuka bagi kita. Ya. Karena saya begitu banyak mengalami hal-hal seperti itu. Ya, jadi saya dengan istri ini ya bukannya ya, kalau sekarang sih enak, ya, tapi awalnya ya 10 tahun lebih loh saya mengalami, nggak sebentar, 10 tahun lebih saya mengalami yang namanya lembah kekelaman. Tahu lembah kekelaman? Waduh, proses Tuhan tuh yang ngeri-ngeri sedap kalau katanya. Sama ke jalanan ke kelaba maja. Ya, Pak Lukas bilang ngeri-ngeri sedap yang tadi itu. Ya kan? Itu ya, tapi saya percaya. Selama saya mengikut Tuhan, walaupun dalam keadaan sulit, ingat, selalu ada pertolongan Tuhan. Ya, selalu ada ya jalan keluar buat kami semua. Ya, walaupun ya pernah sampai saya ini diusir orang tua, kan orang tua saya masih Buddha. Ya, saya datang mau nukerin uang aja, nukerin cek, itu saya sampai diusir. Ya. Pergi kamu, nyusahin doang. Udah jangan kemari-mari lagi kamu. Ya, bukannya ditolong, anak loh, di anaknya. Ya kalau orang lain sih ya wajar kali ya. Ini anak, saya diusir. Saya dibilang begini, kamu pindah agama, saya bayarin utang-utang kamu. Saya digituin, tapi saya nggak pernah nih. Saya pulang, saya nangis, saya bilang misalnya saya diusir. Tapi saya nangis, bukan nangis karena sedih. Nangis karena saya bahagia. Ada amin? Diusir orang tua, nangisnya bahagia. Yang pasti kita mungkin ya akan kecewa. Ya, kalau cerita tentang saya dari kecil, saya sudah mau digugurin orang tua. Mesti kecewa, tapi saya nggak pernah. Ya, saya percaya karena Tuhan sudah pilih saya. Ya. Jadi ketika saya pulang, saya nangis. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ampuni saya. Karena saya masih mengandalkan manusia. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang tua saya
Iya, jadi saya nggak mau mengandalkan manusia. Saya minta ampun sama Tuhan. Ya, saya berdoa sama istri saya. Ya, ketika hal itu terjadi, ya kami harus bayar orang, ya distributor. Karena waktu itu nggak tahu lah Tuhan sedang bersihkan saya. Ya, karena dulu hidup saya begitu kelam. Ya, Tuhan bersihkan. Tapi yang luar biasa, ya kan? Tuhan tolong saya tepat pada waktunya. Ya, ketika itu, aduh, saya buka cek ke orang, akhirnya saya telepon, minta maaf, ya, jangan dimasukin dulu. Saya minta waktu. Ya, ketika pokoknya ketika distributor atau apapun yang telepon saya akan hadapi. Saya bilang saya minta waktu, ya, sampai Tuhan buka jalan. Ya, selalu ada jalan Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebab itu ya, selalu ada jalan bagi kita semua. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, bila masalah menghampiri kita, ya, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Jangan takut. Shalom. Jangan takut. Karena kalau kamu takut, maka lemahlah kekuatanmu. Kamu gak ada kekuatan lagi. Ya, bahkan di dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, saya bacakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Katakan, ya, jangan kita kecut dan tawar hati. Kita harus menguatkan dan meneguhkan kepercayaan kita terus sama Tuhan. Mungkin masalahmu besar, tapi ingat Tuhan Yesus lebih besar dari masalahmu. Ya, maka Yosua, ya, ketika dia menggantikan Musa, ya, dia seorang hamba yang dipilih menggantikan Musa. Ya, Tuhan ngomong begini nih nggak sembarangan ngomong. Ya, ini satu bangsa yang besar, bukan besar aja, tapi tegak tengkuk. Tapi Tuhan katakan berkali-kali, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita harus kuatkan, teguhkan hati kita. Kalau saat ini mungkin kita menghadapi masalah sebesar apapun, ingat kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Bahkan roh kita pun dikatakan lebih besar dari apapun, roh apapun yang ada dalam dunia ini. Apalagi Tuhan kita. Amin. Ya, saya percaya, saya selalu percaya itu. Makanya kalau ada masalah, ya, kita enggak boleh takut. Kita harus maju bersama Tuhan. Amin. Maka Tuhan pasti akan menolong, ya. Begitu banyak masalah kami berdua, aduh, suami istri. Ya, memang kadang-kadang kita lemah. Tapi ya, saya punya istri yang kuat. Makanya Tuhan tempatkan dia di samping saya. Karena dia adalah seorang penolong. Badan saya mungkin lebih kuat, tapi kadang-kadang iman saya suka lemah. Ya, pelayanan pun saya pernah bilang, aduh, saya nggak tahan lagi deh. Ya, ya, Pak Penggembala, bagaimana pelayanan? Ibu Gembala apalagi, serba salah, ya, pokoknya serba salah dah Gembala. Anaknya begini ya begitu, ada aja orang ngomong. Kadang-kadang nggak kuat saya, tapi ya istri saya bilang, kamu baru begitu aja udah mau mundur. Tuhan Yesus sampai disalib loh. Oh iya, aduh, ayo saya kuat lagi Pak. Benar, aduh, saya kalau ingat, ya, selalu istri saya yang selalu menguatkan saya. Ya, Naratu ini luar biasa Pak.
Mbak Maloni. Ya. Saya itu kalau ingat banyak, begitu banyak lah. Selalu ya saya punya penolong. Ya, ada satu lagi penolong yang lebih luar biasa. Siapa namanya? Roh Kudus. Jadi apapun masalahmu, jangan takut. Roh Kudus selalu menolong. Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita. Amin. Ya, yang kedua, ini karena masa pandemi, kalau di gereja kami hanya 1 jam saja ibadah. Jadi nggak boleh lama-lama Pak di sini Pak. Di sini lama. Bangkunya aja masih bisa jauh nih Pak. Artinya masih ya kan kita ikuti protokol kesehatan. Jadi nggak boleh lama-lama. Biarin dah mau dibilang apa kek. Haleluya. Yang kedua ya firman katakan ya kan. Berdirilah tetap ya. Kalau kita tadi baca ya kan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Yang kedua, berdirilah tetap. Haleluya. Kita harus berdiri tetap ya. Kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Ketika hidup kita ini ada masalah besar, ya apapun masalahmu, ya. Siapa yang nggak punya masalah di sini? Coba angkat tangan. Ada nggak yang nggak punya masalah? Shalom, Pak Gembala, punya masalah? Punya lah ya. Kalau nggak punya masalah berarti kita sudah ditanam. Udah beres selesai ya. Saya kemarin pun sudah mau meninggal karena COVID. Saya bilang, aduh gereja sudah jadi disabu, ya kan. Mau ada peresmian, tapi malah saya yang sakit dan hampir mati. Ya, saya sudah nggak sadar. Saya pikir enak. Kalau saya mati saya enak, tapi istri saya nggak rela. Kami baru ya kan, baru setahun lebih diberkati Tuhan. Ya, nanti dah kalau itu ceritanya nanti deh di ketiga itu. Ya, ada 3 poin. GBI selalu 3 poin. Ya, kami sakit saya di, aduh hampir mati. Saturasi udah 78. Ya kan, kalau bukan pertolongan Tuhan, saya sudah nggak ada ya. 7 rumah sakit istri saya tuh sama anak saya ajak saya nggak tahu. Tapi saya jalan, tapi saya udah nggak sadar, udah nggak bisa sadar dah. Ya kan nggak mungkin badan segede gini dibopong sama istri saya, ya kan? Badan saya kecil ya. Halo, ya San Ado aja di Jakarta sudah gemuk. Ya, dulu cungkring sama kayak ketika saya di Petamburan ketemu, ya cuma senyum-senyum aja dulu Bu. Rajin sih Bu, cuman diem. Masih cungkring, kecil, ya. Tapi sekarang lihat tuh udah jadi ketua BPD, mantap, ya. Bapak Gembala saudara mantap. Ya cuman Bapak Gembala, Ibu Gembala. Halo, ada orang ngasih di sini. Emang Bapak Gembala saudara kurang ganteng kayak begitu apa? Ganteng begini, buset tingginya bagus, ya kan? Ya kan udah nggak cungkring lagi. Kalau cungkring kan udah kayak sapu lidi ya. Tinggi doang. Sekarang udah proporsional. Ya udah cakep itu. Hidungnya mancung tuh. Istri saya aja muji tuh. Wah saudara. Ya jemaat. Sedih banget. Pak, ini malu-malu apa memang kagak sayang sama gembalanya. Haleluya. Ya. Berat saya 100 kilo, 106 kilo waktu itu saya sakit. Ya, sekarang udah turun nanti karena sakit itu turun. Turun 5 kilo doang Pak.
107 kali ya, kurang lebih segitulah. Saya udah nggak sadar. Ya, dibawa ke rumah sakit saya udah nggak tahu. Ya, bahkan saya kesaksian di mana-mana. Ya, saya bilang kalau saya mati itu enak. Karena saya nggak merasakan ya sesak napas. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan Jakarta tuh, udah 400 orang lebih Pak yang meninggal GBI lu Pak. Itu yang kaya-kaya, ya kan takut mati Pak. Betul. Mereka takut mati. Katanya hamba Tuhan. Firman Tuhan katakan mati apa? Keuntungan, tapi takut mati. Saya sedih loh bener. Saya nggak tahu, ya ampun. Jadi ini ya apa nih? Kalau kita takut, hamba Tuhan takut mati, apa artinya itu ya Pak ya? Malu kita loh bener loh. Malu menjemaat. Artinya kita masih cinta dunia ini. Ya. Alasan sih, masih banyak jemaat yang pusing saya ini. Ya. Kalau kita meninggal, ya pasti ada, Tuhan pasti ada yang menggantikan kita. Mungkin yang lebih baik dari kita. Motivasinya pasti benar. Ya, kalau ya gereja di Jakarta kan orang di mall gede sekali, ya dia sakit COVID. Ya, gerejanya ada berapa banyak dah, gede-gede banget, kena COVID. Ya itu, apa yang dia takutkan? Dia takut mati. Oh, takut itu yang begitu membuat itu, ya. Teman saya kesaksian dia ngomong gitu, ada beberapa tuh, saya nggak usah ngomongin dah. Ya, ini benar-benar hamba Tuhan yang gereja gede-gede lah Pak. Saya nggak bisa bilang diberkati, enggak. Ya mungkin secara materi mereka diberkati luar biasa. Ya, kalau secara rohani saya bilang kalau kayak begitu takut, wah, saya khawatir. Ntar Tuhan bilang, nyahlah daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan. Saya takut seperti itu aja. Ya. Makanya kalau kita diberkati, ya itu. Makanya kalau mati, ya keuntungan. Ya masa mati kerugian, gak ada firman Tuhan begitu. Betul? Sebab itu, ya kita itu harus berdiri teguh. Ya sama seperti Daud. Kita baca dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 berkata, sudah ketemu? Ya dengarkan saja biar cepat ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud apa? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, kita harus menguatkan kepercayaan kita ketika masalah datang, ya sama seperti Daud. Daud ini orang hebat, ya ketika Amalek ya membakar Ziklag, ya, direbut karena dia sedang pergi, dia balik tahu-tahu ya kotanya dijarah. Kotanya diserbu sama Amalek. Ya, sehingga anak istri semuanya ya dijarah habis-habisan. Ya, orang yang mengikut dia ya 600 orang itu nangis semua. Ya, sebagai pemimpin dia mau dilemparin batu loh, mau dirajam. Ya, kadang kita mungkin sedang terjepit seperti itu. Tapi Daud berkata, ya Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, kalau kita punya masalah, kita harus belajar menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Ya cuma kadang-kadang ya seperti itulah. Kita punya Tuhan tapi ya ketakutan kita lebih besar. Ya, kita goyang. Aduh, saya udah 10 tahun nih sakit, nggak sembuh-sembuh, Tuhan nggak nolong. Ada yang ngomong, oh di sana no,
ada dukun hebat yang bisa nyembuhin. Apakah kita akan datang ke sana? Shalom? Ya janganlah. Kita harus menguatkan kepercayaan kita. Ya sama seperti saya. Ketika saya diusir orang tua, tadi seperti saya bilang, saya bukannya, ya udahlah kalau mau enak mah ya Pak. Utang dibayar itu enak Pak. Enak loh. Nggak usah pusing lagi. Ya. Nggak usah pusing lagi. Ya udah aja, ya dibayar, ya udah dah. Saya tinggalkan kepercayaan saya. Ya, saya ikut Yesus malah susah. Ya, malah punya utang. Ya, tapi tidak. Saya pulang, saya menangis, saya bertobat. Saya kuatkan iman percaya saya. Ya. Makanya ya hasilnya ya sekarang ini. Ya. Hasilnya sekarang ini ya, yang ketiga lah. Saya lanjut ketiga karena ini nyambung. Ya, maka dikatakan yang ketiga menyaksikan pertolongan Tuhan. Ya kalau kita baca ini seterusnya tuh Tuhan belah laut teberau. Amin. Dengan kuasanya yang luar biasa. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Yang mustahil sekalipun ya Tuhan buat menjadi satu jalan yang kering. Gak bisa kita berenang laut di seberangi ya. Banyak orang yang bilang, wah laut teberau waktu itu saat itu sedang kering. Iya, cuman semata kaki sedang full, jadi orang lewat bisa. Tapi saya bilang, kalau sedang full saja ya kan kereta Fir'aun dan pasukannya bisa tenggelam, itu yang lebih luar biasa. Amin. Ngerti gak maksudnya nih? Bapak ngerti, kan Bapak lebih inian. Jemaat ngerti gak nih? Halo Shalom. Ya, maksud saya begini, kalau bisa dilewati, ya kan, dengan pengajaran ada pengajaran seperti itu, benar Pak? Ya, cuma semata kaki lah, tuh laut teberau, lagi kering, lagi apa, lagi surut gitu ya. Air cuma semata kaki atau sedengkul. Ya, tapi dengan air laut sedengkul bisa menenggelamkan ya kereta Fir'aun. Ya udah ketemu loh Pak sekarang Pak. Ya kereta itu ada masih di dasar laut. Ya sudah ditemukan. Ya hebat kan tuh ya. Tuhan kita lebih hebat. Jadi apapun yang mau dikatakan orang, ya Tuhan itu dahsyat luar biasa. Kita akan melihat ya kalau kereta Pak kalau cuma sebatas kaki bisa tenggelamin Pak, itu jadi kereta bisa menciut kali Pak ya. Ya, kayak saya bilang, ya kita harus percaya dengan firman Tuhan. Kita harus menguatkan ya kepercayaan kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan menolong ya kita semua orang-orang yang takut ya kan. Orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang menguatkan kepercayaannya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan ya. Saya mau kesaksian sedikit ya kan. Ketika pandemi ya melanda Indonesia di bulan Maret, itu semua orang wah mau di lockdown semua kan, nggak boleh keluar ini itu. Waduh kita dagang ya bingung juga tadi awalnya. Wah bagaimana ini? Tapi Tuhan itu luar biasa. Akhirnya boleh ya kan buka, tetapi ya sama jam berapa doang kalau nggak salah waktu itu ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Justru Tuhan memberkati kami pada saat pandemi ini. Ya, kami buka martabak. Ya, martabak Pecenongan 78. Ada yang tahu? Shalom. Wah, ini sudah datang, sudah doain ketika saya belum kemari. Saya aja belum ke situ, Pak. Tapi San Ado ya, ada ibu tadi saya lihat mana ya? Oh ibu, ya. Saya belum datang gitu malah.
Karena saya di sini sibuk, sini sono, jadi belum mampir ke situ. Ya. Dulu kami cuma buka paling sudah, tapi cukup banyak, ya, kurang lebih 70-an, 70 cabang. Ya, tapi yang luar biasa, ya, ketika pandemi sekarang nih, ya, jadi 1 tahun 8 bulan ya, hampir 8 bulan dah. Kami udah buka hampir 400 loh. Haleluya. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya, bukan karena saya hebat ya. Kemarin aja dibilang gitu, ada Pak Guyup ya. Wah, bisa diajarin gitu-gitu, Pak. Bapak ajarin di sini. Saya bilang gini, boro-boro saya kagak bisa apa-apa, Pak. Pak Guyup nanya gitu. Ya, mau buka katanya gitu ya. Saya sih bilang gini, sini saya sudah serahkan sama Sanado. Daerah kekuasaannya Sanado itu saya bilang. Ya. Saya nggak bisa apa-apa. Boro-boro bikin martabak. Ya, ngadon atau apa, nggak bisa saya. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Bisa buka ya hampir seluruh Indonesia sekarang, walaupun ya dalam proses, Pak. Sampai ke Papua kemungkinan. Ini sudah sampai NTT kan, dikit lagi. Maluku sudah ada, Pak. Dikit lagi buka. Nanti ke Papua. Ya, seluruh Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Karena saya dedikasikan semuanya, ya kan, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya ada berdiri di sini, ya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi usaha yang saya pegang, ya, dengan istri, anak-anak semua, mereka harus kembalikan persepuluhan. Saya bilang kalau kamu mau diberkati, kembalikan persepuluhan. Dan mereka kembalikan, makanya begitu luar biasa. Ya, bulan ini aja yang kami buka aja, bukan anak-anak, anak-anak saya ada lagi. Udah hampir 20 yang Maya. Termasuk yang di sini. Ini karena jauh aja, kalau kagak malah udah cepet dah saya buka sini, buka situ. Ya, karena di Kupang ini, ya, anak-anak Tuhan diberkati semua. Amin. Ya, martabak kami bukan murah loh, tapi laku. Ya, Sanado bilang, wah Pak, dia bingung, ya kan? Dia bukan di Jakarta, di sini, ya, omsetnya lebih banyak ke sini. Hah? Dari sini 1 kilo ya? Oh, deket ya? Waduh. Tapi gini hari belum buka ya, bukanya jam 1-an. Tutup jam 11. Ya. Saya sekalian promosi, Pak. Boleh, Pak ya? Ya, karena Anda beli ya, nanti saya dibilang Sanado, keuntungan 10% harus dikembalikan buat Tuhan. Walaupun gue pendeta, saya gembala sidang, saya kembalikan. Amin. Di sini anak-anak yang setia mengembalikan milik Tuhan. Di depan doang nih. Shalom. Haleluya. Begitu dong, dia anak muda juga kagak ada suaranya pada. Aduh, kejepit. Kejepit masalah kali Pak ya. Masalah berat. Ingat kita punya Tuhan apa? Tuhan yang besar. Haleluya. Waduh, udah mau 9 Pak. Kelamaan saya. Aduh, walau ini sih bilang suruh lama-lama. Ya, jadi kita harus percaya, kita nggak boleh takut. Amin. Kita harus berdiri tetap, menguatkan iman kepercayaan kita. Ya, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan. Ya, saya, sekali lagi, sedikit lagi boleh Pak ya? Ya, waktu bangun itu memang bulan Januari kali ya, 2020. Ya kan, kita bangun fondasi gereja. Ya. Kita sudah beli tanah kurang lebih 1.777 tuh dapat tuh. Bangun fondasi. Ya. Sanado tuh tahu keuangan saya bagaimana. Waktu itu masih belum loh. Ya, ketika fondasi udah jadi, ya,
Dia bilang, Pak, stop aja di sini dulu ya Pak ya. Ya kenapa di stop, saya bilang. Terusin. Dia nggak tidur 3 hari, dia mikirin, uang saya dari mana? Itu loh. Ya, saya bilang, entar Tuhan yang mencukupi. Tapi justru loh, ketika saya bangun gereja itu, sampai jadi, ya kurang lebih ya, seangka 1 alpat kali, ya semuanya. Dan saya kasih yang terbaik semua Pak, betul Pak, Pak Ketua. Saya berikan buat Tuhan yang terbaik. Isinya juga terbaik. Bangku ya kayak gini juga Pak ya. Iya. Ya. Tapi yang luar biasa ya. Ketika saya bilang terus, nah itulah berkat Tuhan itu mengalir lebih luar biasa. Ya. Istilah kata kalau kami mau beli Alphard 10 sekarang, kami bisa. Ya. Itu Tuhan luar biasa. Maka kami ya nggak apa. Saya akan melihat kemuliaan Tuhan karena saya sudah melalui proses-proses seperti itu. Proses itu memang kelihatannya sakit, tetapi membatangkan kebaikan buat kita semua. Tuhan akan memberkati kita semua. Mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ya, makanya anak-anak muda jangan takut untuk menabur. Ketika engkau dihimpit masalah, engkau jangan takut. Engkau harus menguatkan kepercayaanmu. Amin. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ya, proses itu memang saya bilang gitu, kira-kira sedap. Tapi kita nggak boleh takut, nggak boleh undur. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia akan menolong kita semua. Amin. Ya, amin untuk firman Tuhan. Musik. Kita janjikan, aku punya Tuhan yang besar. Ya, karena saya kurang bisa nyanyi, saya panggilkan istri saya untuk berdoa di depan. Ya, haleluya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Sedikit Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan tambahkan di dalam menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika suami saya sakit, silakan duduk dulu ya Bapak Ibu. Ketika suami saya sakit COVID jam 3 subuh ya, dia sudah lemah dan saturasinya turun terus ya. Saya bawa mobil, padahal saya sakit COVID juga, saya lemes juga ya. Saya BAB, saya pendarahan lagi. Tapi saya berusaha kuat, saya bilang dalam nama Yesus. Akhirnya saya bawa suami saya, dia udah gak sadar. Saya bawa, saya tuntun. Lalu saya bawa mobil sendiri, saya ke rumah sakit satu. Dia bilang, waduh ibu, suaminya mengalami happy hipoksia. Penurunan saturasi oksigen, tapi dianya gak sesak napas begitu. Cuma badannya udah pada dingin begitu ya. Karena dia punya penyakit komorbid, penyakit bawaan ya, diabetes. Nah akhirnya dia bilang, ibu mesti dirawat. Ya saya rawat deh dok, maaf ibu penuh. Saya bawa lagi ke satu rumah sakit gede, penuh juga. Saya bawa sampai 7 rumah sakit ya. Rumah sakit Siloam, Puri Indah, Geraha Kedoya, Medistra, rumah sakit bagus-bagus, waiting list semua. Lalu saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya berkata begini sama Tuhan. Saya percaya karena pada saat itu teman-teman saya hamba-hamba Tuhan juga pada meninggal. Karena tidak dapat kamar ICU ya. Saya berdoa begini, saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sering mengajarkan jemaat kami, jangan takut, jangan khawatir. Tapi saat itu ketakutan, kekhawatiran tiba-tiba muncul dalam diri saya ya. Sampai rasanya panas. Waduh, saya bilang, saya berdoa, saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya. Ketika orang kusta datang kepada Tuhan,
di dalam Markus ya. Orang kusta ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau menyembuhkan saya, Tuhan pasti bisa menyembuhkan saya. Lalu saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan penyakit suami saya percaya Tuhan pasti sanggup menyembuhkan suami saya. Tapi Tuhan, kalau misalkan suami saya Tuhan mau panggil pulang, karena saya percaya semua hamba-hamba Tuhan pasti berdoa keluarganya, ya kan? Tapi kenyataannya mereka juga pada meninggal, ya kan? Saya bilang begini sama Tuhan, saya percaya Tuhan, kalau suami saya meninggal, saya tidak akan kecewa sama Tuhan. Pekerjaan suami saya di dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya akan meneruskan. Saya bilang, saya gak akan kecewa. Ketika saya berdoa begitu, tiba-tiba ada seseorang menolong kami. Telepon, ada rumah sakit tuh di RSCM katanya. Saya ditolongin oleh profesor, ya, profesor bayi prematur, ya. Dalam hitungan menit dia udah siapin segalanya. Saya nggak perlu ngantri, nggak perlu nunggu, ya. Dia sudah menyiapkan kamar HCU, fasilitas anak raja. Coba, saya nggak pusing, ya. Dia kasih sekretom sel punca, jadi saya nggak perlu cari jadi donor plasma. Karena sekretom sel punca itu diberikan dari 100 pasien. Suami saya terpilih, 5 orang yang terpilih. Jadi itu lebih bagus, 7 kali lebih bagus daripada donor plasma. Dan tidak akan mendatangkan badai sitokin. Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan. Ketika suami saya mau dibawa, ya, saya cium suami saya. Saya bilang, waduh mungkin ini ciuman terakhir. Karena kalau sakit COVID dia gak bisa ketemu saya, ya kan? Langsung dikubur gitu ya. Tapi saya dalam hati saya, Tuhan kasih kekuatan kepada saya secara pribadi. Dan karena saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tidak akan kecewa dengan Tuhan. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan iman, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup untuk menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mungkin dia ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini di dalam kehidupanmu sedang mengalami masalah tekanan dalam hidup. Percayalah, firman Tuhan katakan jangan kita takut. Karena kita memiliki Allah yang menyertai kita. Allah yang sanggup untuk menolong kita. Meskipun tidak ada jalan, ketika kita melihat dengan mata jasmani kita tidak ada jalan untuk masalah persoalan kita. Tetapi kita harus memiliki hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kita kepada Allah kita yang hidup. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan membuka jalan buat kita. Mari angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Percaya dengan imanmu bahwa Tuhan sanggup menolong persoalan pergumulan hidupmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kami serahkan ya Tuhan setiap masalah pergumulan dalam hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ku terima sekarang
pribadi, lepas pribadi pada pagi hari ini ya Tuhan. Puaskan jiwa kami ya Tuhan. Lawat kami ya Tuhan. Lawat kami ya Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu yang mengalami masalah pergumulan dalam hidupmu. Mungkin hari-hari ini hidupmu penuh dengan tekanan. Mari kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Allah yang kita sembah. Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Allah yang memberkati kehidupan kita. Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia yang Allah yang maha tahu. Dia mengetahui isi hati kita. Dia juga mengetahui apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menguatkan iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan manusia. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kepintaran kami. Tetapi kami mau berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan. Ketika kami berharap dan percaya kepada Tuhan, maka apa saja yang kami perbuat, Tuhan membuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Kami percaya ya Tuhan. Setiap pergumulan masalah kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tahu merancangkan yang terbaik buat hidup kami. Saat ini Tuhan, kami tidak takut lagi. Karena kami memiliki Allah yang hidup. Tuhan yang besar. Masalah kami terlalu kecil ya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yang mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang mengalami masalah pergumulan dalam hidup kami, kami percaya Tuhan sanggup mengangkat beban kami. Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap masalah pergumulan kami. Karena Engkaulah pembela dalam hidup kami. Dan kami percaya ya Tuhan, kalau saat ini kami mungkin sudah mulai putus asa ya Tuhan. Karena Engkau belum menjawab doa kami. Kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu beracara di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Tuhan akan memberikan pengharapan bagi kami. Dan karena kami percaya ya Tuhan, semua yang ada di dunia ini akan lalu lenyap. Tetapi firman-Mu yang tinggal tetap dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Engkau Allah sanggup untuk memberkati kami. Haleluya, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.